Halo sob, sore ini gue mau ke bengkel D2M, ketemu sama Bang Didi, dan kebetulan di sana juga udah janjian juga sama Dede Ardiansyah Wijaya buat ngobrol-ngobrol sih tentang street race yang dia jual kemarin, terus sama kedepannya gimana. Karena gue juga tergolong yang enggak tahu atau belum banyak tahu gitu tentang street race kedepannya tuh akan kayak gimana. Mungkin Bang Didi lebih tepat orangnya untuk yang gue tanya-tanya sih. Dia termasuk orang yang ikut di dalamnya dalam hal-hal persiapan segala macem, dan dia juga beberapa kali mengeluarkan ide-idenya dan mewakili dari para pelaku balap liar gitu. Oke, sambil nunggu mesin gue agak stabil, lumayan lah semenit 2 menit biar agak produktif. Ya kita manfaatin lah produktivitas kita. Nah, sekali ini gue mau investasi di Binomo. Nah, di sini nih, biasanya gue kalau punya waktu semenit 2 menit atau sambil manasin mobil, gue pasti invest di sini. Dan buat temen-temen yang baru download atau mau menginstal, pastikan kalau mau investasi pakai real account ya. Bisa aja kalau untuk biasanya pertama kali kalian pasti akan dikasih demo account sebesar 14 jutaan. Ini buat latihan untuk memprediksi-prediksinya lah. Nah, aktifkan segala macam chart type-nya untuk melihat perkembangan juga. Dan sebelumnya gue cuma mau ngasih tahu juga di sini kalian bisa deposit mudah banget, gampang banget. Sebentar. Dan ringan juga aplikasinya. Kalian bisa pakai Dana, BCA, OVO, bahkan bank-bank lain sampai Alfamart. Banyak banget pilihannya. Oke, sekarang ini saatnya gue mau coba untuk invest up atau down. Di up. Oke, kalian bisa lihat deskripsi di bawah video ini untuk link downloadnya. Nah, udah langsung dapat income 2,5 dan gue investnya di 1,4 ya. Nah, gampang kan untuk produktif. Untuk link download ada di video di deskripsi di bawah ini. Iya, mau main sini ya. Ya, 3-2 ya. Udah record? Deh, bohong lu. Gue liat gua. Saya banget Oke, Brad. Nah, sekarang gue lagi sama Bang Didi dari D2M, sama kebetulan sama Dede di sini joki yang udah kalian pernah tahu lah. Nah, sekarang sih singkat aja sih, sebenarnya nggak terlalu banyak basa-basi untuk bridging segala macam. Gue pengen dengar dari pihak mekanik tentang street race yang tanggal 16 Januari diadain di Ancol. Ya Bang, ini tanggapannya gimana Bang? Tanggapannya sih sebenarnya bagus banget ya, karena biar bagaimana bagi gua nih ya mekanik, di saat udah diwadahi kemungkinan besar medal bengkel segala macam itu bisa jalan. Kalau menurut gua sih itu, cuman memang di sisi yang lain banyak masih kekurangan jalan yang kayak kemarin. Untuk acara yang kemarin kan masih banyak yang komplain gelombang ya, cuman kalau menurut gua kedepannya insya Allah bagus gitu. Komplain dalam artian tracknya? Iya, karena masih bergelombang ya. Bergelombang itu maksudnya di antara track yang ditentukan kemarin berapa? Kemarin kalau nggak salah cuma 400 ya? Nah, lu bilang 400 itu cuman? Sebenarnya gini. Harusnya gimana? Sebenarnya intinya waktu pada saat gua diskusi, gua tuh tetap minta 500. Tetap minta 500. Dikarenakan pada saat itu waktu mepet. Yang kedua memang nggak mungkin lah bersihin, harus dikerok kan. Maksudnya dikupas dulu baru bisa diratain, karena kalau udah ditambal-tambal tetap aja dia akan bergelombang kan. Nah, jadi kemarin pada saat gua melakukan pengetesan, itu yang diutamain yang paling beresiko. Yang paling beresiko
Iya. Pada saat gue coba nih kan ada beberapa bagian yang memang kalau menurut gua cukup membahayakan kalau misalkan dibiarin ini di jalanan. Makanya pada saat kemarin, pada saat gue setelah melakukan pengetesan, gue kan diminta inputnya. Ini kira-kira bagian mana aja yang harus dibenahin, yang fatal. Karena nggak mungkin dengan waktu yang sempit, itu harus dikerok dulu, diratain nggak mungkin gitu. Intinya sih, yang gue tahu ya, pihak dari penyelenggara itu luar biasa. Mereka benar-benar yang di saat kita kasih masukan, mereka benar-benar mau mendengar gitu loh. Intinya sih kayak gitu. Itu dari sisi mekanik, maksudnya artinya pengetesan itu sehari sebelumnya? Itu hari Kamis ya, gua hari Kamis ya. Jadi hari Kamis, Jumat. Oh, gua hari Rabu. Rabu gua ngetes. Hari Jumat ada pengetesan lagi, tapi gua udah nggak ikut. Hari Sabtu ada lagi, tapi gua nggak ikut. Tuh. Nah, ini Dede juga kebetulan di tanggal itu nggak datang nih. Sebelum gue tanya itu, katanya lu sempat ngetes juga ya di hari Sabtu ya. Nah, apakah karena dari hasil settingan itu akhirnya lu nggak datang atau gimana tuh? Kalau dari komplain buat track jadi kan nyoba tuh pakai Vario BDM yang standar boarding, cuman velg ring 17. Oke. Itu aja yang dirasain tuh masih berisiko, rasa gelombangnya tuh bertampilan. Apalagi yang hijau-hijau yang speednya lebih cepat, Iya. apalagi banyak lebih kecil, ya itu lebih berisiko banget. Kenapa hari minggunya Dede nggak datang? Kebetulan kan tiket cuma 350. 350 batas. Nah, itu kehabisan tiket juga satu. Terus bingung juga kesana mau terapa karena kemarin pun melihat kayaknya nggak ada anak-anak Vespa gitu. Dan kebetulan dia emang lagi Vespa-Vespanya. Iya. Jadi termasuk orang yang sempat diundang untuk membuka suara sebagai wakil dari joki kah, atau memang sebagai cuman ngikut aja gitu? Kan sebelumnya juga ada beberapa joki yang masuk grup untuk diminta bersuara gitu, istilahnya suaranya, atau mereka ini adalah orang yang emang benar-benar murni balap liarnya gitu kan. Nah, jadi termasuk di situ kan kira-kira. Kalau Dede sih nggak diundang, mungkin karena emang jadi baru juga kali ya. Jadi kemarin itu pun nyoba trek karena mekanik BDM katanya emang mau nyoba trek ke sana. Jadi udah Dede ke sana. Ini biar enak aja ya. Jadi aneh kan lu? Pansos nih. Kan kalau ada cameo kan kayak gimana gitu. Ini jadi ganggu konsentrasi gue ya. Gue pengen tahu yang sebenarnya sih, kira-kira ada sesuatu kan, walaupun dari mulai track atau regulasi kali, mungkin dari spek segala macam yang memang nggak sesuai dari ukuran balap liar gitu bang. Sebenarnya sih nggak ada ya. Sebenarnya memang nggak ada. Cuman kan kemarin ada sedikit perbedaan pendapat sih kalau menurut Itu aja, ya. Ada sedikit perbedaan. Sesuatu yang lebih pihak Polda mau Ngasih apresiasi. Ah, nah tadi sempat ada sebenarnya mau dibikin apa sih? Sebenarnya maksudnya Kalau apresiasi kan kita nggak tahu dibentuknya seperti apa, berupa hadiah kah, Atau atau berupa apa kan kita nggak tahu. Pada saat itu kan ada sebagian yang berpendapat bahwa dibikin kayak modelan kejuaraan. Cuman kebetulan dari pihak kita kan yang biasa liaran nggak mau ada itu. Karena kan pasti ada lampu, ada time, ada segala macam. Iya, Karena kan iya. kita semua juga nggak mau lah time yang kelihatan dan segala. sempat ada sedikit miskomunikasi ya sebenarnya sih. Jadi di awal ada yang modelan tadinya ada kategori gitu, kategori modelan kelas ninja standar dengan karburator sekian-sekian. Nah itu kan sempat ada kayak gitu tuh di media tuh ya, sempat Iya. rame lah ya. Iya.
Nah di situ kan juga banyak yang nanya, bang itu sebenarnya apa sih, lomba atau gimana kayak gitu kan. Akhirnya kan gue coba untuk koordinasi dengan yang lain ya, ngobrol sebenarnya gimana sih kayak gitu kan. Akhirnya ngobrolin lah itu masalah itu. Akhirnya kita sepakat gitu bahwa ini nggak usah ada regulasi gitu, karena kan tetap aja dia gimana anak liaran kan nggak kenal kayak gitu. Iya, iya. Maksudku gini, kalau regulasi itu kan biasanya memang adanya di 402 atau di 201, maksudnya anak gerak lah ya. Nah, kalau di liaran sendiri kan kita nggak kenal kayak gitu. Nah di bareng-bareng kita berembuk saling masukan. Makanya kemarin terakhir keluar itu kan cuma berdasarkan kategori jenis motor. Contoh misalkan empat tak sport, 2 tak sport kayak gitu kan, terus bebek 4 tak, bebek 2 tak kayak gitu kan. Nah, terus terakhir ada kelas Sanori. Kan judulnya gini ya, kita tuh kan ngerangkul semua ya, mau dia komunitas apapun, selagi masih dalam bentuknya dia balapan di jalanan, kita coba rangkul. Maksudnya suara kita barengin deh, gimana enaknya kayak gitu. Ya cuma masih ada sedikit selisih gitu ya dalam perusahaan. Oh iya ya, itu pastilah namanya di situ banyak kepala ya, banyak kepala, banyak yang kepengen punya masukan dan beda-beda gitu. Ya fungsinya sih sebenarnya itulah forum yang lu harus diskusi, lu ikut gitu. Ada satu hal sih yang gue sayangin ya, jujur nih ya, gue pribadi sebenarnya gue nggak mau kayak gini gitu kan. Kenapa? Pada saat pertama kali Polda ngundang, banyak orang yang nggak mau, terutama anak liaran. Ini jujur aja bang, untuk daerah timur sendiri, gue sendiri bang yang datang, sampai gue tuh bingung lah, ini anak-anak udah kemana? Pas gue nyampe di Polda nih, gue masuk, kok nggak ada anak timur? Nah itu gue bingung, gue sih sebenarnya nggak tahu prosedurnya pada saat memberikan undangan itu, gue nggak ngerti, gue nggak paham. Karena gue sendiri kan yang orang yang dapat undangan, gue nggak tahu di dalamnya seperti apa, gue nggak paham gitu. Cuman kalau yang gue dengar banyak yang diundang nggak mau. Tapi cepet tahu kenapa nggak maunya. Ini sih yang gampang aja, gue punya ade nih. Iya. Gue punya ade gue mekanik juga, sering bantuin gue. Dia gue ajakin nih, lu mau ikut gak Polda? Ah enggak, males. Emang kenapa? Ah ntar didata lah ini segala macam. Jadi ada ketakutan sih bang, kalau menurut gua. Walaupun sebenarnya Kapolda juga bilang nggak perlu khawatir sama gitu. Iya, cuma kan tetap bang ini bang. Hal yang nggak pernah terjadi di dunia balap liar, anak balap liar diundang suruh datang. Hal yang tidak pernah terjadi ya bang. Gua hampir lebih dari 20 tahun gua main liaran bang. Nggak pernah terjadi itu bang. Makanya ini fenomenal banget. Nah sebenarnya gini bang. Gue sih jujur, gue kepengen ini anak-anak semua ayo kita bareng-bareng. Apa yang kepengen lu mau, coba kita omongin, kita diskusi gitu. Ya memang untuk saat ini mungkin karena pada saat waktu yang pertama udah banyak yang nggak datang ya. Ini mungkin ya, gue juga nggak tahu gitu. Makanya akhirnya yang orang yang pertama datang itulah yang jadi sering ada diskusi. Tapi gue pribadi, gue berusaha banget nih. Gue juga kemarin ajak si Argan dari Gerbek Otomotif, yang gue anggap dia juga salah satu yang mewakili anak liaran karena dia yang keliling nih. Se-Jakarta dia yang nyamperin bengkel. Gue yakin kan dia tahu banget. Iya, makanya dia gue ajak. Karena gini, kalau gue sendiri takutnya itu kepentingan gue pribadi. Makanya gue ajak juga, ada Argan, ada Said, wisata malam. Maksud gue gini, biar gue nggak dianggap kepentingan gue gitu, makanya gue ajak juga anak-anak yang lain. Nah mereka pun silakan aspirasinya apa, karena kan pada saat di forum itu kan bebas, siapapun boleh berbicara gitu. Dan akhirnya pada datang nggak tuh? Kalau yang terakhir yang itu gue ajakin, Said sempat datang di Polda datang, terus pas kedua Said kebetulan nggak datang, gue akhirnya jalan sama si Arga. Gue selalu berusaha untuk minta ditemenin sama media, karena gue takut disalahin. Mau Said kek, mau Argan kek, dari Gerbek, gue yang penting ada teman. Maksud gue gini, ada yang bela gue juga di saat gue aspirasi dari pihak-pihak anak liaran. Jadi kan kalau mereka kan tahu persis liaran, karena kan mereka medianya memang ya. Nah dia juga bisa bersuara gitu, jadi bantuin gue lah intinya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau gue denger ini jadi ada kategori ya, jadi ya anak liaran sama satu lagi gitu, nggak tahu apa gitu. Sebenarnya kalau dibilang kategori enggak ya, cuman beda versi motor sih. Iya. Nah ini yang agak repot sih maksudnya, terutama urusan sama panjang treknya lah gitu kan. Yang lihat mereka masih paham dulu liaran itu adalah berapa meter gitu kan.
Dan butuh berapa meter untuk pengereman juga gitu Sebenarnya sih insya Allah ya, mudah-mudahan gua nggak salah. Semua apa yang anak liaran butuhin sebenarnya gua udah coba masukin. Dibantu juga sama Argan, dibantu juga sama Said, dibantu juga sama Ergus. Iya. Mereka kita nih coba untuk masukin. Yang paling pertama yang gue tekanin dari awal, gue tuh minta jarak 500 meter. Gue nggak mau ada lampu. Iya. Iya. Terus yang paling gue kepengen sebenarnya, sering gue sebutin dimanapun di saat gue ditanya, gue tuh cuma kepengen suatu saat kita punya sirkuit, kita punya track 500 meter dengan jarak pengeremannya aman, bisa dipakai buat dipakai setiap hari dan bayarnya murah. Itu sebenarnya tujuan gue. Kalau gue pribadi, arah gue ke sana. Kalau menurut Dede, ngelihat dari sebuah lintasan gitu, kan sempat sebelum ini gue sempat ngobrol juga sama Dede. Gue sempat bilang apa? Diadain apa? Car Free Night, bukannya? Oh ya. Jadi kira-kira enak gak tuh? gini bang, kemarin pas gua ke sana kan juga pihak kepolisian juga mereka pun nggak mau disalahin. Maksudnya gini loh, kalau mereka tutup jalan pasti kan ada pro kontra bang. Iya. Orang pengguna jalan tersebut ada yang ya ngapain sih ditutup jalan hanya untuk liaran. Yang gue tangkep ya bang ya, polisi juga nggak mau kalau sampai dengan dia mengadakan ini jadi juga salah di mata yang lain. Di Jakarta kan bukan hanya anak liaran bang, banyak juga pengguna jalan yang harus pakai. Intinya sih kayak gitu, makanya kan sampai dibikin kemarin dia minta jalan tuh sempet ke Polda Metro, Kapolda kan Iya. di Instagramnya posting tuh dia minta kasih unjuk jalan. Iya. Cuma kan tetap dikasih spesifikasi bang, maksudnya kalau bisa jangan yang dekat perumahan. Karena kan biar bagaimana tetap bang, kalau udah sifatnya rame bang, pasti ganggu orang. Itu pun juga yang harus dipikirkan sama pihak kepolisian. Efeknya panjang. Nggak bisa juga kita maksain kemauan kita, tetap lah kita kan hidup bareng-bareng bang. Ada orang lain yang memang nggak main di liaran, pengen pakai jalan kalau ditutup, gimana bang? Ibaratnya gini deh, abang kalau nggak main di liaran, abang mau pakai jalan ke situ pasti abang ngomong. Iya. Maksud gua gitu. Nah anak-anak liaran pun harus paham itu. Di situ gua tangkep bahwa kita harus saling hargain gitu. Oke. Maksudnya artinya aspirasi siapapun kalau emang punya ide entah itu sebuah namanya atau apa segala macam ya patut untuk didengar juga sih. Benar. Ditampung juga bisa iya. Benar. Dari sisi apanya ya, sisi positifnya dari sisi kemauan dari si Iya. pelaku balap liarnya ini juga gitu. Betul bang. Mana-mana tiba-tiba gue yang ngatur dalam arti gitu, gue ngatur ya lu juga ikut gue kasih. Iya. Pasti ada aja Betul. yang Oh iya, pro ada kontra kekurangan, kelebihan tuh pasti ada. pasti bang. Jadi kan emang dari awal pun di saat gua masuk, di saat gua ngelakuin pengetesan, gua pasti akan ada pro kontra gitu. Iya. Maksudnya ya dianggap yang gimana sih lu yang ngurusin gini segala macam, bisa aja kayak gitu. Cuma kan memang balik lagi bang, di saat ini aja gini ya, menghargai pihak kepolisian untuk mewadahi. Tapi sekali lagi nih, apa yang udah pernah diwadahi ini udah cukup atau belum kira-kira? Ininya gini. Dede dulu deh. Nah, Dede dulu deh, jangan gua. Jangan gua. Udah cukup atau belum? Dede. Maksudnya kalau misalnya belum cukup, kira-kira apa gitu? Maksudnya maunya gimana gitu? Sedangkan secara ini kan emang harus ada yang didengar lah ibaratnya gitu kan. Jadi walaupun baru di sini, dia tergolong kategori artis juga di balap liar sebenarnya kan. Siapa sih nggak kenal dia gitu? Betul. Ya kan? Benar. Walaupun baru ya. Nah apalagi yang kemarin Vespa nggak sama sekali satupun nongol di situ. Iya. Sedangkan sekarang ramenya lagi Vespa loh. Benar. Kenapa nggak diikutin dulu? Lebih bahaya kali ya kalau Vespa gitu ya. Kalau cukup sih jadi belum ya, karena Belum ya? belum nyamannya tracknya. Tracknya kemungkinan luas, lebar, jaraknya pun dapat, kemungkinan cukup walaupun itu tracknya jauh. Soalnya sekarang kayak Sentul aja Bogor jauh kan karena kenyamanan tracknya juga jadi rame yang datang. Itu juga kemarin gue sampein bang, waktu pas ada di Sentul tuh gue bilang gini, itu kan nanti penonton gak ada garis pembatas, itu bahaya. Makanya pas terakhir hari H kan ada pagar ya, Ada yang orang-orang gitu. iya, jadi dibatasin pakai itu juga gue bahas. Jadi apapun yang diliaran, kebetulan ya karena gue juga anak liaran ya tahu persis ya dilihat kayak apa. Satu hal sih bang yang masih yang gue ganjel buat gue, kalau misalkan tuh trek sempit itu
Ya kita tahu lah bang ya, bisa ada big match kayak apa itu tempat nantinya. Itu yang gue pikirin sebenarnya. Itu yang dari awal gue selalu omongin. Cuma kan balik lagi bang, kalau gue pribadi sih ya apa ya? Untuk memakai sebuah fasilitas umum itu nggak gampang. Jadi untuk pakai fasilitas umum itu kan nggak gampang. Iya. Itu maksud gua. Ya tadi gua bilang, cobalah buka pikiran lu. Iya, maksud gua gitu. Tetep bang, kalau yang gua lihat dan yang gua tangkap, jujur aja nih ya bang ya. Ya mungkin gua bisa ngomong gini karena gua masuk sih di dalam ya. Iya. Polisi itu bener-bener kepengen banget apa yang kita minta diadain. Itu yang gua lihat. Baik lagi, gue nggak bela siapa-siapa. Malah gue kalau bisa bela anak liaran. Kenapa? Karena kan gue main di situ bang. Bengkel gue pun hidup karena liaran kan bang. Itu maksud gue. Nah, jadi sebenarnya polisi itu benar-benar kepengen banget apa yang kita minta, dia kepengen banget nggak ada. Pengen banget ya. Cuman tetap kan ada aturan-aturan bang. Ada aturan-aturan. Itu sih yang kalau gue lihat ya bang ya. Maksud gue gini, karena mungkin gue di dalam ya. Ini gue sering ketemu ngobrol, bilang mereka cerita ke gue, jadinya gue tahu gitu. Oh begini tuh, oh kayak gini tuh, kayak gitu. Upaya mereka sih sebenarnya kita anggap positif juga. Iya, maunya betul. Kita tahu gitu. Betul, Mereka sebenarnya pengen banget. Iya, intinya sih itu. Biar juga teman-teman yang lain juga nantinya ke depannya udah nggak usah takut lagi. Kalau di saat minta ada diskusi, datanglah gitu loh. Iya, iya. Ini yang contoh gampang nih bang. Kemarin gue dapet kabar nih, tapi belum pasti ya. Nih di Bekasi mau dipanggil beberapa bengkel, beberapa joki untuk diajak diskusi. Nah, silakan. Kalau nanti ada kabar, gua akan kabarin. Yang mau diskusi silakan. Yang berani bersuara silakan ngomong-ngomong. Dan nggak perlu takut bang. Silakan ngomongin aja. Untuk next yang di Bekasi ini. Ya, rencananya Bekasi. Baru dapat kabar tuh di daerah mana di Bekasi? Yang gua tahu tadi dari berita itu yang di Pida ya, Pida sama satu lagi Mekarta ya. Mekarta ya, 402 ya. Nah cuma kan tetep bang, itu juga kita kebetulan nih ada teman yang bisa masuk dan dia bisa komplain. Dia komplain itu bang. Tentang 201. Nggak mau. Intinya tentang track. Nggak mau di 201 sama di 402 nggak mau. Mintanya tetap 500. Nah nanti makanya nih sampai ada katanya ada diskusi lagi bang. Makanya mudah-mudahan teman-teman nih pada mau nih, ayo diomong gitu. Jangan cuma suara di luar. Iya. Lu masuk lah, ya kan? Lu masuk lah ke dalam. Dengerin apa yang lu sampein, apa yang lu mau dan dengerin apa yang mereka juga mau gitu. Udah sih kesempatan ada buat Betul. termasuk Dede juga dapat kesempatan buat membuka suaranya. Benar. Tapi maksudnya mungkin ya yang kemarin di Ancol itu mencoba untuk yang untuk next itu mencoba untuk memperbaiki dari sisi track. Nggak tahu regulasi atau spek berubahkah atau enggak juga nggak tahu. Abang bisa lihat aja dari situ betapa keinginannya ya kan. Abang bisa baca lah dari situ. Maksud gua harus juga dibantu bang. Jangan juga kita cuma teriak-teriak tapi nggak bantu. Ya buat apa bang? Iya, dia mau nih, ayo mana suaranya, di mana tempatnya yang enak. Tapi kita juga pada diem aja bang. Gua bukan yang ngomong ini bang. Kemarin aja tuh yang ngetek jalan Harapan Indah. Abang tahu sendiri, ada nggak yang ngetekin jalan sampai dikasih GPS-nya? Ada nggak tempat orang lain nih, bengkel lain yang ngetekin jalan juga ke Polda? Yang menurut abang itu ideal lah ya. Gini bang, kan kita kan juga nggak tahu persis di mana tempatnya. Cuma kan kita bisa ancer-ancer lah. Oh ini kayaknya kosong, mungkin bisa gitu kan. Makanya sampai gua bikin titik tuh kayak gitu dengan jarak yang kurang lebih sekitar 1,3 kilo. Iya, cuman kan kemarin gue dapat informasi bahwa tempat itu agak susah karena kebentur dengan pengelola. Itu kan jatuhnya komplek ya bang? Oh. Iya, Jadi itu kan itu komplek. diabaikan aja. Sebenarnya ya gue sih sebenarnya nggak tahu persis juga ya bang. Cuman yang pasti akhirnya tahu-tahu gue dengar tunjuknya Pida sama di yang tadi gue bilang Mekarta. Tapi sempat disurvey nggak sih Sam? Sempet bang, Sempat datang tuh pihak Polda. Kalau dari IG-nya kan dia bilang tempat untuk latihan sehari-hari aman dan tidak mengganggu ketertiban umum. iya. Itu yang dimaksud sehari-hari itu apakah yang udah pernah liaran pakai
atau memang mereka mau sehari-hari, maksudnya Jadi kan mau gini kapan bang, aja ya? jadi kan yang pernah gue bilang bang, kita kan nekannya kalau bisa setiap hari, biar liaran di jalanan hilang. Karena kalau di saat ada tempatnya, gue yakin dan itu murah apalagi gratis ya bang. Iya. Orang nggak akan kemana-mana. Sentul aja yang bayar aja didatengin bang, karena bisa iya. Itu maksud gue bang. Bayar berapapun datang. Iya. Kayak emang interest, pasti interest lah. Iya. Tapi kalau yang di BSD, gue kebetulan karena ada anak-anak yang wakilin ya di sana. Jadi gue taunya kan gue, Besoknya tuh ya. gue tanya, itu trek gimana bang? Gue bilang, bagus, mantap. Pokoknya tinggal gas di sini 500 meter bisa digas, dia bilang. Oh. Itu ya si yang ngegas itu pakai H2, si Bang Wahyu tuh yang ngegas. Dia yang coba di sana, bawa Mio-nya juga dia kemarin. Kayak gue kemarin langsung tanya ke dia gitu. Bang gimana yang di BSD? Bagus. Wah bagus di, lebar enak tempatnya kata dia. Itu kayaknya bisa deh kalau buat gas pul-pulan dia gitu. Ya balik lagi bang, gue juga belum tahu nantinya ke depannya kayak apa. Dan dia bilang itu bisa gitu loh. Tapi bukan jadi pilihan ya malah ya? Enggak bang, setiap titik bang. Hah? Setiap titik. Jadi ini. Rencananya di Jakarta yang gue denger nih ya bang ya, akan dibuka barat, timur, utara. Satu lagi apa ya? Selatan. Jakarta tuh udah langsung 5-5-nya. Iya, jadi dibikin akan dibikin setiap wilayah dikasih satu trek yang bisa dipakai. Tapi gua nggak tahu masalah waktunya, jamnya atau setiap harinya gue juga belum tahu gitu. Oh, rencananya akan kayak gitu ya. Iya, banyak titik bang. Itu lebih enak ketimbang satu titik. Kalau gue tapi tetap nyaman. gue tetap yang gue tekanin sih tetap gue minta satu titik yang Misalnya nih, akhirnya ditentukan BSD adalah tempatnya gitu kan. Maksudnya tempatnya itu adalah spesifikasi liarannya kan dapet, moodnya, adrenalinnya dapat segala macem. Itu menurut abang itu udah paling Kalau pribadi ya bang, Iya. itu pribadi ya, belum tentu sama lo bang sama orang-orang. Iya, iya. Kalau gue pribadi, dibagi karena biar bagaimana. kalau sekarang kita masih di jalanan, uber-uberan juga sama pihak kepolisian, lebih pilih mana gitu. Gue bilang bang, gue balapan dari tahun 90. Kalau gue pribadi tanya, gue udah capek uber-uberan sama polisi, gue udah capek dengan resiko jatuh orang kenapa. jadi belum capek. Iya kan beda bang, tau. Beda umurnya, beda mainnya, beda zamannya. Itu loh bang maksud gua. Karena kan juga kayak kita di Sentul juga kan abang tahu sendiri, pakai helm, pakai sepatu. Tuh juga di saat di jalanan disuruh seperti itu juga kenapa enggak? Tuh juga lu sama aja. Wajib pakai helm juga kan. Betul. Nah kalau pendapat Dede, Deh gimana deh? Deh. cuman pindah-pindah, tapi pindah-pindah kan pasti beresiko tempat ini nggak enak. Tapi yang datang jadinya seberapa? Iya, nyesuaiin Tempat sendiri-sendiri ini deh. enak. Nyesuaiin sendiri-sendiri. Kalau akhirnya sepakat satu titik enak, itu kira-kira menurut Dede itu gimana tuh? Kalau jadi sendiri sih nggak masalah, cuman kan banyak anak-anak balap liar juga pun yang pasti kendalanya jauh. Oh jarak Iya. dari titik Bengkelnya. base camp kalian ke Kalau pribadi sendiri sih nggak masalah. Selagi emang udah ada tempat yang enak, nyaman, aman, Nggak, enggak, iya. jauh nggak masalah, bayar nggak masalah. Sentul kan nyampe bang. Iya, Iya. Bang kalau gue lihat dari kayak yang ke Sentul nih bang ya. Tangerang nyampe bang. Buset, Bekasi ujung nyampe juga tuh bang. Iya. Padahal kan jauh tuh bang. Padahal pas Sentul bukanya setiap Senin pun ya, Udah rame ya dek. ada bengkel yang nyuruh Dede nyeting atau main nih, main malam. Jadi bilang Sentul aja enak, Nah, nyaman, aman. Udah ketahuan kan. Iya, maunya kan jadinya iya kan. benar. Maksudnya benar. udah ada fasilitas. Oke, gue bisa tidur malam. Iya. Kayak gitu kan. Benar. Jadi dia sekarang ngerasain, barusan bilang jam 10 juga jadi udah bisa tidur. Benar kok. Jadi Iya. selama ini udah nggak main lagi malam ya. Udah jarang gitu ya. Sebenarnya dengan sendirinya udah jarang gitu tanpa harus bukan tanpa harus ya, sorry. Dengan fasilitas tapi untungnya masih ada Sentul. Ah, Jadinya benar. udah seminggu sekali juga udah cukup lah ya. Maksudnya menurut nggak tahu ya, maksudnya Untuk yang lain belum tahu. ya untuk yang lain nggak tahu tapi seminggu sekali satu hari atau 2 hari dalam seminggu Kalau emang tempatnya- bermanfaat maksudnya artinya Tempatnya nyaman, aman. aman, nyaman, Ah, puas. Dalam ah. artian puas itu tersampaikan lah Ah. intinya adrenalinnya ya udah kayaknya cukup sih gitu.
Kalau menurut gue juga kan kayak gitu bang. Makanya gue bilang gue sih ke depannya sih sebenarnya yang gue pengen tetap bang ada satu titik yang memang Iya. lu ibarat kata gini bang, dari pagi sampai ketemu pagi lu nyeting di situ silakan. Tuh luar biasa bang. Asik, Bang. Nah itu bang, itu yang gue pengen. Jadi kita nggak perlu di banyak mana bang. Iya. Situ aja seharian lu nongkrong sampai kenceng motor. Udah rusak dibenerin. Iya bener. lagi. Iya bener. Gas lagi. Kayak gitu bang. Nah itu yang kalau gue ya bang, gue selalu masukin itu ke setiap kali gue ada pertemuan, gue masukin. Pokoknya intinya satu, balap liar tidak akan pernah hilang kalau tidak ada satu titik yang dibuka setiap hari 24 jam dan murah. Itu tidak akan pernah hilang bang. Iya, benar-benar. Gue setuju juga sih kalau gitu. Iya. Jadi gue itu bang yang gue tekenin. Nah biar anak-anak teman-teman juga pada tahu bahwa gue yang di dalam kebetulan juga berusaha memperjuangkan bang, berusaha untuk bisa memperjuangkan karena biar bagaimana itu bukan hanya kepentingan teman-teman, itu juga kepentingan gue pribadi bang. Karena kan gue main di situ gitu. Kayak gitu bang. Tapi sekarang mungkin pihak Kapolda dan rekan-rekannya mungkin lagi mencari ya. Ntar setelah off the record gue kasih kabar bang, kita gue kasih tahu. Maksudnya titik pas. Ntar gua- Itu rencananya emang pasti akan ada. Insya Allah bang. Asik. Iya, tapi maksud gue makanya teman-teman juga dukung aja dulu yang sekarang. Insya Allah nanti ada kabar baik kok, gitu. Insya Allah ya, gue juga nggak janji, cuman gue sedikit dapat omongan. Omongan itu menurut gue mudah-mudahan ini beneran gitu. Yang maksud itu satu titik itu. Iya, Insya Allah bang, Insya Allah. Ntar gue bilang sama abang, tapi off the record. Makanya yang sekarang didukung aja dulu, teman-teman bantu input deh. Yang diminta sama Kapolda kan masalah jalan, tolong dibantu. Yang dimana kira-kira bisa kita pakai. Bukan buat gua bang, rame-rame bang semua, iye. Tapi dengan stress, bukan stress ya, maksudnya dengan kondisi yang memang murni layaknya kayak sekarang. Iya, tetap 500 meter bang. Yang selalu gue perjuangin 500 meter tanpa alat, tanpa kita nggak butuh alat, kita nggak butuh event, kita nggak butuh apa-apa, yang kita butuh jalanan dengan penerangan yang cukup. Itu ke depannya bang, jangan sekarang. Sabar bang. Jadi kayak semua pihak kayaknya dari manapun ya, Ah. dari media, Ah. mau jauh mau dekat, kalau emang titiknya di situ udah bisa jadi sebutan. Ya kita beranggapannya seperti layaknya Sentul lah bang. Iya. Kalau pribadi diri sih kenyamanan sih. Iya. Kenyamanan. Penting banget buat jogi kenyamanan. Walaupun sebenarnya safety ditanggung masing-masing gitu Iya, ya. betul. Safety ditanggung masing-masing, resiko ditanggung masing-masing. Ya itulah. Mudah-mudahan selanjutnya juga ada pihak asuransi yang kerjasama gitu kan. Sebenarnya kemarin di Ancol ini abang ngasih tahu ya. Eh, Kan kita ada pendaftaran tuh 100.000. Abang kalau mau tahu itu rinciannya apa? Jadi itu buat bayar masuk orang, motor, asuransi bang. Iya. Nggak, Itu kayak jangan dihilangin. Lumayan sih sebenarnya. Karena penting bang. Iya. Pada saat amit-amit ya Allah jangan sampai kalau ada yang kecelakaan kan udah ada cover bang. Jadi nggak pusing lagi. Minimal teman atau saudaranya kan nggak pusing lagi ya. Kita sih nggak ada yang mau ya bang sampai kecelakaan terjadi ya. Amit-amit ya. Kita kepengen kayak Sentul lah, aman-aman aja, lancar-lancar aja semuanya ya kan. Terus balik ke ini deh, kategori motor. Sempat ngobrolin Vespa nggak sih? Ada bang, ada Matic, teman dicampur Vespa. Karena waktu itu gini, jam yang sempit, waktu yang dibatasin, tidak memungkinkan untuk jumlah yang banyak per kelasnya. Waktu itu kayak gitu pertimbangannya kan waktu itu kan di jam 9 sampai jam 3 apa jam 5 lah gitu ya, pokoknya sekitar itu. Nah itu kan kalau kita bagi nih, misalkan per 30 menit belum dipotong nanti apa tuh sambutan dan segala macam, kan pasti kan habis bang. Itu makanya kemarin tuh kelas Vespa itu dijadiin satu di Matic. Gue selalu bilang pokoknya intinya gimana caranya kita tuh bisa bikin hidup lagi gitu, balap liar hidup lagi. Kita bisa ngerasain angin bebas di saat kita nyeting, kita tanpa perlu ketakutan dengan pihak kepolisian. Kita bisa santai-santai itu di tempat yang bisa kita nyeting tanpa perlu takutan kita harus ngumpet-ngumpet dulu, lari dari trek baru balik lagi. Nggak perlu kayak gitu bang. Itu yang gue kepengen sih bang. Walah jujur kan gue selalu bilang gue dari tahun 94. Masalah? Dari 94 gue balapan bang. 94 gue zaman-zamannya nonton. Iya, gue 94 gue udah balapan. Sampai hari gini gitu kan masih balap liar di umur-umur berarti. Sama bokap gue deh bokap itu iya beneran. Kemayoran masih 1,2 kilo bang. Wah luar biasa bang beneran.
Ya gua sama bokap dia pernah. Sekali gua ke Mayoran 1,2 kilo, bokap dia yang bawa motor gua. Gua nggak berani kan. Bokap yang bawa. Iya. Gitu. Iya. Bokap dia luar biasa, zaman dulu luar biasa. Joki juga, mekanik juga. Iya, Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa bokap Dede itu luar biasa. Maksudnya emang karena jatuhnya sih bokap Dede senior ya. Maksudnya dia duluan mainan, kalau gua jatuhnya belakangan gitu. Sempet tuh jalan-jalan ke Mayoran tuh masih 1,2 kilo mau bokap ya. Iya. Jalan. Belum ada nih. Belum ada dia. Aduh. Tadi juga gue sempat ketemu sama Andi Tengleng. Gue juga banyak bicara. Kalau abang mau dia siapa, dia jokinya Ranking Setan tuh bang. Iya. Gue tadi ngobrol juga sama dia. Gue bilang, bang ini gimana bang? Ya udah pokoknya lu liaran gimana ya kata dia. Jadi lu itu ungkapin aja kata dia. Kagak bang, gue minta input. Lu kira-kira ada jalan nggak? Dia sih sempat tadi ngasih ide. Nih di coba lu di sini nih tuh kosong jalanan. Coba deh lu ajuin, dia bilang gitu. Masuknya ke timur, Jakarta Timur. Cuman gue belum ajuin bang, karena kan gue belum tahu nih di timur udah dapat apa belum. Gue belum ajuin. Gue punya titiknya bang. Dari si Andi Tengleng itu yang ngasih unjuk gue, coba nih. Di sini gue tahu ada jalanan nih di kosong, sepi. Cuman emang nggak lebar jalanannya. Kali bisa kata dia gitu. Tadi gue juga ngobrol-ngobrolin masalah ini bang tadi siang sama. Jalanan yang itu lebih ke karakter apa? Dekat-dekat komplek atau jalanan? Sama kompleks sih sebenarnya ada gap ya beberapa meter ya, jadi nggak nempel banget sama dinding tembok komplek. Cuman memang jalurnya nggak jalur yang aktif bang. Oh. Bukan jalur yang aktif gitu. Kayak gini kan? Iya betul. Tadi Andi ngasih masukan itu sih. Gue bilang kan gue ngobrolin masalah ini juga, Ya kalau dia sih bilang, udahlah lu kan pemain, lu tahu deh, lu kasih unjuk aja apaan aja. Iya bang, masalahnya gue takut salah, gue bilang gitu. Terus gue salah, gue bilang, kan gue masalahnya kan banyak anak-anak di belakang juga bang. Ntar gue salah ngomong, gue salah lagi, gue bilang gitu. Karena yang banyak tahu media om. Iya. Karena media kemana pun Betul, ada. makanya kemarin deh, gue tuh selalu ajak Gondrong atau Said cover gua kalau misalkan gua ngasih masukan ada yang kurang, mereka yang ngasih masukan gitu bang. Mungkin ya om, media banyak yang nggak mau ikut karena masih ada ketakutan. Betul. Karena Di awal gua, nih kalau pernah lu lihat di IG gua deh, di awal gua dapat surat undangan dari Polda itu gua tag tuh. Banyak tuh, sekilas. Pokoknya banyak gua tagin media tuh. Iya, gua tag-tagin, ayo ikut, ayo berangkat. Gua gitu-gituin, Bang. Serius, Bang. Gua enggak bohong. soalnya dulu ada sempat berita om. Iya, katanya jebakan ya kan. Provokasi. Iya. Media itu sebagai provokasi balap Waduh. liar katanya. Gua nggak pernah beranggapan sama teman-teman media kayak gitu loh, Bang. Gua malah selalu nge-tag, Bang. Ayo gitu. Malah yang udah kenal beneran gua selalu bilang, "Lu mau ikut gak? Nih gua ini nih, ayo." Karena bagi gua, kalau gua sendiri kan nggak lengkap, Bang. Pasti ada suara lain, Bang. Nah, makanya kan media ini kan karena dia pindah-pindah bengkel, dia tahu banget nih orang liaran nih. Gua ayo, kayak si Germo gua aja, Said gua aja. Kita bareng-bareng deh ayo gitu. Maksud gua di saat ada yang kurang dari masukan gua, mereka bisa cover masukan yang lain gitu. Sebenarnya media Bang luar biasa, Bang. Gua selalu bilang, "Mait, lu sebenarnya biangnya," gua bilang gitu. Iya. Iya, dia mencelok kemana-mana ya. Nah iya Bang, Gondrong parah Bang. Buset Gondrong mas bengkel, dia sampai tahu bengkel di Jakarta itu yang gua udah datengin 125 bengkel kata Gondrong tuh Bang. Anjir, 125 bengkel Bang. Dia tahu, gua bilang, "Dong, siapa aja dong?" "Banyak Mas pokoknya," kata dia gitu, dia ngomong. Dia lebih tahu daripada gua Bang. Iya. Tapi mudah-mudahan sih next kelas Vespa ada kali Pasti ya? ada Bang. Ada ya? Dan sebenarnya sih gini Bang, kalau kan kita nggak ada event. Nggak ada event Bang. Oh iya. Iya. Inti dari ya, pakai obrolan jalanan. itu. Inti dari obrolan itu. Iya, harus Berubah tuh mindsetnya. Jadi regulasi yang ditentukan itu nggak perlu ada penentuan. Betul, Gitu Bang. ya. Nggak akan kayak gitu kok Bang nantinya. Karena memang yang diminta dari kita pada ini kayak gua kemarin juga nggak ada event. Kita nggak minta event, kita nggak minta mewah, kita hanya minta tempat yang kita bisa nyeting di situ. Tapi sebenarnya itu juga udah kesampaian ya. Udah, disampaikan. insya Allah memang akan seperti itu kok Bang. Insya Allah. Karena memang dari awal yang kita minta itu. Jadi gua kedepannya gua minta, ayo anak-anak teman-teman semua ayo gitu loh. Nggak perlu berpikiran. Apa perlu digabungin jadi sebuah asosiasi? Kemarin gue sempet ngobrol masalah itu Bang sama si Said sama si Gondrong. Cuman kan biar bagaimana Abang tahu kan Bang. Sedikit asur suka ada sedikit ya kayak gitu Bang. Makanya belum arahnya sih anak-anak
kayak gua Said Gondrong itu kepengenan nanti kita bareng-bareng di satu wadah lah ya Bang ya. Ya entah bentuknya cuman grup WhatsApp atau apa, tapi kita bisa ngobrol bareng gitu. Cuman kan kemarin yang kita takutin, si A ketemu dia mulu kan kayak tuh, ntar takutnya kalau di situ juga nggak bisa pada ngomong. Itu juga Bang yang kita pikirin Bang. Makanya kemarin sebenarnya gue udah bicarain Bang, gue udah bicarain itu Bang, gue udah omongin itu. Gue nggak bisa apa-apa juga Bang kalau tanpa teman-teman yang lain kan. Makanya gue bilang, gue ngomong sama Gondrong, gue ngomong sama si Said. Ini kalau enaknya sih semua dikumpulin, kita ngomong. Cuma balik lagi pertimbangan ya Bang, takutnya nanti malah jadi nah, pro kontra kan Bang. Akan terjadi. Iya makanya belum sampai ke situ Bang. Gitu. Kan jadi Abang tahu semua nih ceritanya. Dan teman-teman juga pada tahu semua nih ceritanya kayak apa. Ngulik sih. Pengen tahu doang sebenarnya. Enggak apa-apa Bang, karena kan Ada memang kepo gitu. gua pun juga harus jelasin ke teman-teman juga Bang, biar jangan sampai jadi salah tanggap terhadap gua atau teman-teman yang memang bisa ada di dalam gitu. Gua juga nggak mau gitu loh. Karena pada dasarnya apa yang gua perjuangin sekarang buat kita, bukan buat gua, buat kita. Kalau gua sampai gua ngomong Bang, jujur gue udah tua, umur gue udah 40-an. Ngapain gue berjuang? Gue buat siapa sih? Gue nggak tahu suatu saat anak gue punya cucu, dia main motor. Kepengen dong gue tempat yang aman, tempat yang safety. Itu tujuan gue. Kenapa sampai gue mau bolak-balik? Gue nggak pernah diongkosin, gue nggak pernah dikasih duit. Gue jalan sendiri, pakai modal gue sendiri. Kenapa gue mau? Karena gue berpikiran ke depannya. Gue nggak tahu anak, cucu atau segala saudara, tetangga mainan gituan. Andaikan ada tempat yang baik, insya Allah akan aman. Intinya sih kayak gitu Bang. Ya, dari mulai generasi abang, generasi Om Baha, Om Dede sampai ke Dede masih sama. Nah gitu kan. itu bang. Makanya 90 ke 2022 lebih dari 20 tahun. Iya. 90 ya. Ada kayak gitu. Sampai generasi sekarang gitu. Masih sama bang. Makanya kan gue bilang di saat ada kayak gini tuh bener-bener kesempatan sebenarnya bang. Terutama mungkin gue ya, yang karena dari tadi gue bilang dari tahun 90-an. Wah ini gila luar biasa ini, ada kesempatan yang kalau menurut gua emas di saat lu mau ditampung tuh bagi gua emas banget. Karena gua ngalamin ini dari tahun segitu sampai sekarang belum pernah ada, baru sekarang nih ada. Nah teman-teman dukung deh, teman-teman ayo gitu. Apa ada input apa jalan, terutama yang paling gampang nih kan Kapoldanya minta kasih unjuk tempat atau jalan di mana. Itu dulu deh, coba dikasih masukan. Coba di apa ya, kalau lu tahu oh jalan ini nih, coba deh diomongin. Nggak apa-apa, publish, tag Kapolda, nggak apa-apa. Nggak akan juga diapa-apain. Iya. Walaupun bukan tempat biasa yang dipakai. Iya, nggak masalah bang. Yang penting kan tadi persyaratannya nggak ganggu umum. Nggak terlalu mengganggu lah, itu intinya kayak gitu. Iya, kemarin yang konten gue sempat nanya-nanya yang ideal di mana itu jalanan yang beberapa kali mas sering dipakai gitu kan ya. Dan itu kalau gue nilai ya untuk ngeblok ya juga susah ya gitu. Nah itu bang. Area itu ya susah. Iya, itu juga harus jadi pertimbangan kita bang. Pada saat kita ngajuin sebuah usulan juga harus dipertimbangkan dahulu gitu. Kira-kira itu bisa nggak? Iya. Maksud gua mempermudah pihak yang mau mengadain, mempermudah dia gitu kan. Kalau kita yang ngasih, wah jalanan ini aja nih, jalanan padat disuruh bikin kan repot juga bang. gitu. Soalnya kayak jalan selebar itu pasti akan dipadetin sama penonton gitu. Iya, pasti bang. Pasti kan gue bilang tadi kalau ada big match gimana bang? Gitu aja di bahan pemikiran gue pada saat di Sentul bang. Pada saat di Ancol. Iya. Kalau ada big match gimana ini tempat? Iya, ya maaf nih. Besok Hawadis ketemu Wijaya mau digelar di situ. Capek nonton di mana kan tanya bang? Ya gue pengen nanya sih kemarin, gue nggak tahu dari penonton tuh banyak banget juga gitu kan, banyak banget. Apakah kemarin juga ngarepin ada big match atau memang Waduh, gua pengen tahu ada fenomenal apa nih Iya. gitu. Tapi nyatanya memang nggak sesuai ekspektasi penonton juga sih sebenarnya. Iya. Beberapa komentar ya terutama dia juga ngelihat dia nonton terus mereka yang joki pada nyeting nggak ada fasilitas settingnya cuman Iya. langsung belok gitu kan. Sama satu lagi nanti input masukan coba nggak apa-apa kok tag aja Kapolda. Karena memang udah terbuka banget ya bang. Dia minta input juga pasti. Cuman sekarang udah jauh lebih baik, udah jauh banget lebih baik, udah lebih safety lah bang. Terutama kan semenjak medicine tuh kita harus pakai helm. Jadi ada kebiasaan yang berubah bang. Dan gue juga kalau gue pribadi, aduh pakai helm deh. Gue juga udah takut bang. Pakai helm deh. Ya. Pakai helm.
berapa kali jatuh deh. Iya, pakai helm deh, pakai helm deh. Ya, pakai helm deh, pakai helm. Enggak boleh lagi nih. Apa ya? Dari dulu gitu ya, sering liatin yang jatuh bang, ngeri bang, iya. Makanya kan gue sih berharap ya nantinya ke depannya teman-teman juga pada mau pakai helm gitu bang. Ya minimal buat, ya minimal ada protektornya, ada proteknya ya kan. Bukannya maksudnya biar enggak ini, bukan, tapi minimal ada protek. Karena gue jujur aja, iya gue punya pengalaman pahit juga, adik gue meninggal juga kayak gitu, iya. Tapi sebenarnya ngaruh ya helm atau enggak ya dari sisi Iya. Iya, mungkin ada beberapa yang nggak biasa kan. pengendara. Ya mungkin karena emang harus dibiasain lah. Iya, karena kan safety ya bang. Kan bukan buat orang safety-nya bang, buat si pelakunya sendiri. Jadi emang sempat emang biasa nggak pakai helm, bisa ngerasain motor pas pakai helm itu pas itu kayak jadi mati rasa mau motor. Tapi lama-lama bisa kan? Lama-lama biasa. Iya, betul. Emang harus dibiasain dulu. Karena om dulu juga gitu deh. Dari liaran ikut drag bang. Pakai helm aneh, pakai sarung tangan aja gua aneh bang rasanya. Ini kopling rasanya jauh amat. Tapi kalau udah dibiasain sih bisa. Ya udah, thank you. Oke, Bang, ya. oke, siap. Oke, sekian dulu deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau emang ada hal-hal yang update. Bang Didi mau janji nih mau ngabarin. update Insya Allah dikabarin. Gue kemarin lagi nih ke Iya, DPM. iya. Insya Allah gua kabarin. Ntar kalau ada update terbaru gua kabarin. Ya. Mudah-mudahan aspirasi atau suara dari Dede, Bang Didi juga didengar sama semua pihak lah ya. Amin. Masyarakat, polisian atau teman-teman liaran juga masih bisa dengar. Mudah-mudahan sih apa yang dicapai terjadi lah. Amin. Mudah-mudahan. Thank you ya. Oke.